Baik, selanjutnya kita akan masuk pada perancangan struktur bawah atau pondasi. Di mana pada pembahasan awal kita perlu mengetahui dulu terkait dengan konsep desain dari pondasi tersebut, ya. Di mana perancangan struktur bawah atau pondasi kita menggunakan dua gaya dalam yang berbeda, yaitu yang pertama adalah untuk beban momen yang menggunakan dari momen ultimate kombinasi beban terfaktor struktur atas. Maksudnya adalah hasil dari beban ultimate dari struktur atas, ya. Yang kedua adalah untuk beban aksial menggunakan hasil dari kombinasi beban izin, ya, atau disebut dengan beban servis, ya. Nah, dua ini akan kita pakai untuk merancang fondasi. Yang kedua adalah untuk konsep kombinasi pembebanan menurut SEI 1726 2019, ya, berdasarkan SEI 1726 2019, kombinasi pembebanan izin adalah sebagai berikut, ya. Yang pertama adalah kombinasi pembebanan dasar, ya. Jadi beban-beban yang di bawah ini ditinjau dengan kombinasi-kombinasi berikut untuk perencanaan struktur, komponen-komponen struktur, dan elemen fondasi. Pengaruh dari suatu atau beberapa beban lain yang tidak disebutkan harus ditinjau. Pengaruh beban seismik harus dikombinasikan dengan beban lain seperti sebagaimana yang dijelaskan di pasal ini, ya. Jadi beban angin dan beban seismik tidak perlu ditinjau bersamaan. Kemudian yang penting juga adalah peningkatan tegangan izin tidak boleh diterapkan pada beban atau kombinasi beban yang disampaikan pada tata cara ini, kecuali bila hal tersebut dibuktikan berlaku akibat pengaruh laju dan durasi pembebanan. Kira-kira ini ada 7 kombinasi pembebanan dasar yang perlu dipelajari ataupun dipahami untuk metode tegangan izin. Kemudian untuk kombinasi pembebanan pengaruh beban seismik, ya, di mana di sini apabila suatu struktur menerima beban seismik, maka kombinasi-kombinasi beban berikut harus diperhitungkan bersama dengan kombinasi pembebanan, kombinasi beban dasar di atas. Ya, jadi kombinasi beban seismik yang digunakan itu adalah yang 8, 9, dan 10, ya. Kalau polanya mirip seperti struktur atas, ya, waktu kita memasukkan beban kombinasi untuk struktur atas, ya, tapi ada beberapa penyesuaian, ya. Kemudian di sini ada beberapa penyesuaian, ya, apabila pengaruh seismik dengan kuat lebih, ya, yang ditinjau itu, maka kombinasi beban seismik untuk struktur harus digunakan menurut kombinasi seperti ini, ya. Kemudian tegangan izin diperbolehkan untuk ditingkatkan sebesar 1,2 kali apabila tegangan izin digunakan bersamaan dengan pengaruh beban seismik, ya, di mana diaplikasikan pada kombinasi 8, 9, dan 10. Selanjutnya untuk pengaruh beban seismik horizontal, ya, di mana pengaruh beban seismik horizontal atau EH harus ditentukan sesuai dengan persamaan EH sama dengan rho dikali QE, ya. Kemudian yang selanjutnya adalah pengaruh beban seismik vertikal, ya. Jadi ada dua di sini. Bahwasanya untuk EV juga harus ditentukan dengan persamaan EV sama dengan 0,2 dikali SDS dikali D, ya. Nah, setelah kita kombinasikan untuk pembebanan tegangan izin untuk pondasi dapat disederhanakan sebagai berikut, ya. Di mana ada keterangannya di sini, ya. DL, LL, RR, ya, R, S, W itu apa saja, ya. Kemudian EX, ya, EY, Rho, SDS, dan sebagainya. Di mana urutan 8 sampai 10 dengan beban gempa diatur oleh pasal 17.4, ya. Faktor dan kombinasi beban untuk beban mati nominal, beban hidup nominal, dan beban gempa nominal yaitu sebagai berikut, ya. Jadi nanti yang kita gunakan itu adalah pasal 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9, 10 dengan memasukkan kombinasi-kombinasi yang baru, ya. Jadi di sini yang tidak dihitung adalah beban-beban yang mengandung unsur beban hidup tereduksi, kemudian S itu salju, ya, rain itu hujan, W angin, ya. Kalau untuk row sendiri, ya, kita menggunakan satu, ya, sebenarnya sangat disyaratkan untuk 1,3, tetapi di sini ada syaratnya juga yang harus terpenuhi, ya, eh, karena bangunan kita simetris, ya. Jadi di contoh ini menggunakan faktor redundansinya satu, kemudian nilai SDS dari lokasi objek pembahasan kita
Semarang yaitu 0,68 ya dengan kondisi tanah lunak ya. Nah, setelah dikombinasikan ya bahwasannya nanti akan membentuk kombinasi-kombinasi baru. Kalau 1 sampai 4 itu sudah seperti biasa ya. Kemudian kombinasi 5 sampai 12 ya. Itu sudah menyesuaikan pasal 7.4 UCI 1726/2019. Kemudian kombinasi 13 sampai 20 ya. Yang kombinasi 5 sampai 12 itu sesuai dengan pasal 7.4 untuk butir 1 dan 2 ya. Kemudian kombinasi selanjutnya itu adalah untuk 3 dan 4. Kemudian lanjutan kombinasi adalah untuk butir 5 dan 6 yang dimasukkan ke dalam masing-masing kombinasi pembebanan. Sehingga nanti akan ada 28 kombinasi baru untuk beban servis ya atau metode tegangan izin. Nah, langkahnya seperti pada sub biasa ya, bahwasannya mirip seperti kita masukkan di cara sebelumnya dalam hal membuat load combination ya, caranya sama, define load combination ya, terus add new ya, kita masukkan combo 1 yang kita notasikan combo 1 itu dengan P1 ya, supaya nanti tidak overlap. Maka untuk pondasi kita nggak pakai combo lagi, istilahnya kita pakai P1 saja ya, meskipun itu juga sama-sama kombinasi ya, tapi untuk memudahkan kita kasih nama awalnya P ya. P1 arti pondasi 1 untuk combo 1 yang beban servis ya. Terus kita masukkan ya sesuai dengan 28 mode metode kombinasi ataupun load combination. Kemudian nanti kita tambahkan envelope service ya untuk menghitung nilai maksimum dari ke-28 kombinasi pembebanan ini ya, dapat kita lihat seperti gambar di samping ya. Kemudian pada sub juga bisa kita lihat hasil dari apa namanya kombonya ya. Ini combo untuk struktur atas. Kemudian ini adalah combo untuk pondasi ya sampai 28. Nanti dibikin satu lagi envelope service di sini ya untuk dia dapat mengkalkulasikan nilai maksimum ya dari gaya yang ingin kita tinjau ya. Ingat, kombinasi beban gempa yang digunakan yaitu metode dynamic response spectrum. Kemudian metode statik ekivalen hanya digunakan sebagai pengontrol gaya geser dasar gempa yang akan dihitung sebagai kalibrasi terhadap metode gempa dinamik ya. Kemudian sebelum running ya maka perlu dilakukan save terlebih dahulu, maka baru kita lakukan run ya dengan cara analyze run, kemudian kita run now ya. Nah, analisa daya dukung dan stabilitas pondasi menggunakan beban servis ya setelah dilakukan running, maka perlu diperoleh data pada tumpuan pondasi ya dengan cara display, show force, join, kemudian pilih di sini envelope service ya. Dengan terlebih dahulu kita akan menselect titik-titik pondasi kita ya, akan menselect titik-titik pondasi yang berada di bawah elemen struktur pondasi yang sudah dimodelkan ya. Jadi di sini dapat kita contohkan. Nah, di sini ya. Kita lihat dulu kondisi XY paling bawah ya. Paling bawah. Kita select, sudah terselect joinnya. Kemudian kita klik display, show force ya, dan stresses, kemudian join. Nah, dipilih di sini adalah envelope service ya. Envelope service. Kemudian tabulated ya. Kita pastikan ini tabulated. Oke, kemudian kita oke kan. Oke. Maka di sini sudah terlihat gaya-gaya yang bekerja ya. Nah, di mana di sini ada F sama M ya. Jadi kalau F itu adalah beban aksial ya. Beban aksial, yang mana beban aksial itu X, Y, dan Z ya, untuk berdasarkan koordinat global kita. Bahwasanya kita yang arah Z, dia akan memiliki beban aksial terbesar, maka F3 yang kita ambil ya. F3 yang kita ambil. Kemudian
M1 adalah arah X, M2 arah Y. Jadi kita pilih juga untuk perancangan adalah F3, M1 dan M2 ya. Aksial, momen arah X dan momen arah Y ya. Nah, di sini dapat kita lihat bahwasanya ada bermacam-macam nilai ya. Nanti tinggal kita pilih nilai mana aksialnya yang terbesar ya. Kira-kira gaya aksial yang terbesar ya, gaya dasar atau gaya dalam yang cukup besar. Di sini contohnya kita memilih di titik sini ya, bawahnya cukup besar 972, kemudian aksialnya 28 ya. Dan kira-kira ini yang dapat kita ambil sebagai contoh untuk model desain fondasi pelapak ya. Untuk lebih aman ya kita cek sesuai dengan klasternya ya, klaster masing-masing tipikal dari fondasi kita supaya lebih aman. Karena ini contoh ataupun desain secara global, maka kita ambil yang beberapa yang terbesar ya. Ya, kita ambil ini, kita kembali ke paparan ya. Ini kita ambil sebelah sini ya. Nah, kemudian kita ambil gaya dalam yang terbesar ya. Kemudian, nah ini keterangannya ya, F3, M1 dan M2 ya. Kemudian jadi M1 itu adalah momen arah Y yang mengintari sumbu X ya. Seperti apa yang kita jelaskan sebelumnya ya. Oke, selanjutnya kita akan lanjutkan desain fondasi kepada tahapan analisis dan desain fondasi pelapak ya. Dimana di sini kita akan membahas mengenai analisis daya dukung dan stabilitas fondasi. Lebih dahulu kita tentukan dengan tahapan sebagai berikut, di mana data fondasi dapat kita masukkan ke yang warna biru ya. Warna biru itu dapat diganti di Excel-nya, mulai dari panjang fondasi, lebar fondasi, ya kan, kemudian juga tebal fondasi, kemudian kedalaman fondasi, ya, gamma beton, gamma tanah, daya dukung tanah, ya, panjang kolom, ya, maksudnya B kali H-nya ya, B kali H-nya, kemudian juga koordinat posisi kolom arah X dan arah Y, ya. Nah, di sini ada kok notasi ataupun denah notasi dari yang ada di data fondasi ini. Nah, di sini terlihat ya ada LX dan LY ya, kemudian ada juga yang beban aksial dan momen yang bekerja pada fondasi sesuai dengan eksentrisitas yang nanti kita akan juga hitung ya. Bahwasanya untuk tahap 2 kita lanjutkan pembebanan fondasi menghitung beban servis ya, beban servis. Yang pertama adalah berat plat fondasi ya, itu FSWT ya kesingkatannya, sama dengan H ya dikali gamma beton ya, berat plat itu sendiri ya. Tebalan platnya dikali dengan gamma beton. Dapat nilainya, kemudian kita hitung juga berat tanah ya. K tanah di atas plat fondasi dikali dengan gamma tanah. Juga dapat nilai berat tanah di atas plat fondasi ya. Kemudian selanjutnya untuk beban aksial struktur atas atau beban servis ya, didapat nilainya 972. Ini sesuai dengan hasil dari sub untuk beban servis ya, atau tegangan izin. Nah, di sini kita masukkan. Kemudian selanjutnya momen arah X dari sub juga dan arah Y dari sub juga. Kemudian pembayaran total fondasi dari beban servis ya, kita dapat menghitung beban aksial total dari fondasi itu sendiri ya. Kemudian juga momen total fondasi arah X dan arah Y juga sudah dihitung. Kemudian tahap 4 kita kontrol uplift-nya, daya angkat ya, ataupun fondasi apakah mengalami tarik atau tidak. Di sini oke, fondasi tidak mengalami tarik ya. Yang kelima adalah kontrol stabilitas guling akibat momen arah X ya, momen arah X yang menyebabkan guling ya. Kemudian di sini kita lanjutkan tahanan momen guling ya, ini formulanya tinggal kita ya, cek, kemudian didapat safety factornya, bahwasanya di sini oke, kontrol stabilitas guling arah X itu besar dari 1. Kemudian juga arah Y ya, safety factornya nantinya besar dari 1 juga, oke. Kemudian eksentrisitas reaksi dasar fondasi akibat beban servis ya. Di sini terlihat dari hasil perhitungan arah X dan Y, terlihat eksentrisitasnya sejauh 26 mm dari pusat berat plastis fondasi tersebut ya. Jadi itu besar eksentrisitas yang terjadi. Kemudian
Yang ke-8 kita hitung tegangan tanah dasar pada plat pondasi akibat beban servis, ya. Jadi ini ada Q1 sampai Q4 yang nanti akan kita coba hitung. Di sini didapatkan nilainya ada 4 nilai ya, Q1 sudah sampai Q4. Nah, untuk tegangan tanah minimum dan maksimum pada dasar plat pondasi akibat beban servis itu kita pilih yang minimum dari Q1 sampai Q4 dan maksimum dari Q1 sampai Q4. Ya, didapat nilainya 228 kilonewton per meter persegi serta 312 ya, kilonewton per meter persegi. Selanjutnya daya dukung izin tanah atau allowable bearing capacity ya, di sini terlihat daya dukung kita atau kilo kita adalah 365 kilonewton per meter persegi. Sementara itu Qmax yang bekerja ataupun yang akan dipikulnya 312 ya. Berarti kontrol daya dukung tanah kita oke. Ya, selanjutnya kita masuk ke penulangan pondasi. Ya, jadi penampang dengan properties yang sudah kita set di awal dari segi kapasitas beton ataupun pondasinya sudah memenuhi. Selanjutnya kita masuk ke fase penulangan. Ya, ingat tadi ada 2 jenis gaya yang kita pergunakan. Untuk yang kedua ini gaya yang akan kita ambil adalah dari hasil beban ultimate ya, gaya dalam envelope atau ultimate yang dari struktur atas ya, yang dari struktur atas tadi. Ingat envelope ada 2, ultimate sama service ya, yang sudah kita input di SAP. Nah, untuk penulangan kita akan menggunakan envelope ultimate ya. Kemudian di sini sudah kita ambil juga ya, kita keluarkan yang dari ultimate ya untuk gaya dalamnya ya. Jadi ini kita blok dulu ya, kita blok, kemudian display show force ya, kita pilih yang envelope saja ya, envelope saja, terus kita oke, maka akan muncul ya gaya dalam yang akibat beban ultimate ya, nah ultimate. Kemudian dapat kita pindahkan seperti ini ya, nilai ini kita ambil ya, kemudian kita pakai untuk proses perhitungan pentulangan pondasi. Material kita masukkan untuk mutu beton ya 41 MPa ya, baja tulangan kita FYI-nya 420 ya, kemudian selimut bersih 75 ya, alfanya itu adalah 45 ya, 45. Kemudian beban plat pondasi kita itu sudah, itu H dikali gamma beton dikali 1,4 ya. Kemudian berat tanah di atas plat pondasi juga bisa dihitung. Nah, untuk beban aksial struktur atas, beban ultimate kita ambil dari sub yang kita running kedua ya, berdasarkan beban ultimate kita masukkan untuk aksial X ya, dan momen X dan momen Y ya. Kemudian kita hitung pembebanan total pondasi atau beban ultimate ya, beban aksial total struktur atas ultimate sudah kita perhitungkan ya, dari dapat nilainya. Kemudian arah X juga sudah didapatkan, momen total arah Y juga sudah didapatkan. Langkah 4 kita hitung eksentrisitas reaksi dasar pondasi akibat beban ultimate ya. Di sini hasil hitungnya adalah eksentrisitas reaksi terjadi sejauh 32,778 mili ya, dari pusat berat plastis dari pondasi ya. Kemudian tegangan tanah pada plat dasar juga sudah dihitung Q1 sampai Q4, dipilih yang maksimum dan minimum ya. Kemudian kita cek konstrol dasar satu arah ya, kita masukkan diameter 16 untuk tulangan contohnya. Di sini sudah langsung diproses ya, sesuai dengan formula yang berlaku ya, kontrol geser dengan tulangan geser V-nya adalah 0,75, penolak faktor reduksi geser. Kemudian dicek bahwasanya VPN kita jadinya 491, itu lebih besar daripada VUX ya 292 ya, berarti oke. Kemudian kita cek kontrol geser satu arah yang arah Y ya, prosesnya sama, ternyata hasilnya juga oke ya, nilai kapasitas nominal dari kapasitas geser itu lebih besar daripada nilai geser yang akan dipikul ya. Kemudian yang geser dua arah ya, di sini perlu kita pahami untuk geser dua arah di sini sudah ada notasi dan simbol-simbol ataupun keterangan daripada potongan untuk mempermudah perhitungan. Di sini kita mulai menghitung tinggi efektif plat ya. Terlebih dahulu kita masukin dulu diameter tulangan yang kita pakai.
kemudian lebar bidang geser, ya panjang bidang geser arah Y, keliling bidang geser, luas bidang geser. Di sini sudah ada otomatis dihitung berdasarkan formula ini. Nanti didapatkan juga beban geser ultimate, ya. Sampai nanti dengan hasil geser ultimate akibat beban vertikal juga bisa kita dapatkan. Kemudian faktor geometri kolom, ya Lx bagi Ly. Kemudian faktor lokasi kolom, ya ini sudah ada di properties waktu kita input data untuk fondasi tadi. Kemudian persamaan kuat geser itu bisa kita pilih nih dari 3 nilai terkecil dari ketiga persamaan ini. Dan di sini faktor reduksi tadi adalah 0,75. Maka didapat tegangan geser nominal adalah 22.113, ya. 2,113 kapasitas geser nominal. Kemudian kapasitas kuat geser desain atau VPN adalah VV dikali VPN dikali AP, ya. Nah, maka dapat kuat geser dua arah kita adalah 912, ya. 912. Kemudian oke, nah ini pun VVN lebih besar daripada FUP kita, ya. FUP kita tadi 896, ya. 896. Kemudian kita cek desain pendulangan lentur arah X, ya. Kita desain jarak tepi kolom itu 0,78, tegangan tanah pada tepi kolom 314, momen yang terjadi pada plat fondasi akibat tegangan tanah, ya, sudah dihitung. Kita masukin faktor reduksi, kemudian hitung coefficient of resistance nominal, ya, Rn, kemudian kita hitung rasio tulangan, didapat rasio tulangan, kita hitung AS perlu, ya, kita cek terhadap AS minimum, ya, kemudian nanti baru kita hitung luas tulangan yang dipakai, ya. Kemudian nanti kita menggunakan 12 diameter 16, ya. Kemudian untuk kontrol luas tulangan, ya, seperti ini. Oke, ya, bahwasanya AS arah X itu lebih besar daripada AS tulangan, ya. AS tulangan perlu, ya, di sini. Oke. Kemudian kita hitung jarak, rencanakan jarak antar tulangan 15, ya. Jadi nanti jarak antar tulangan maksimum itu 457, ya, berarti SE kita sudah sesuai. Kemudian tinggi blok kompresi, ya, ataupun tinggi blok tegangan tekan ekivalen kita nilai A, ya kan, itu adalah 14,54, beta 1 itu berdasarkan LG prime, ya, 0,85. Kita masukkan kapasitas momen nominal di sini didapatkan dari hasil perhitungan, ya, kemudian didapat VPN, maka terlihat hasil kapasitas momen nominal lebih besar daripada kapasitas momen daripada beban ultimate, ya. Beban ultimate kita momennya 184, sementara momen nominal kita 267. Berarti oke. Sama halnya seperti arah Y, ya. Kita cek bahwasanya luas tulangan Y itu lebih besar daripada S tulangan perlu kita. Kemudian kita cek juga jarak tulangannya oke juga, ya. Dan momen nominalnya juga oke. Kemudian kita coba menghitung tulangan susut, ya. Kemudian kita pakai ROS-nya adalah 0,0014, ya. Nanti kita coba pakai diameter 13. Jaraknya kita coba jaraknya 200, ya, sehingga tulangan susut maksimum kita nanti kita akan menggunakan diameter 13, jarak 150, ya. Nah, maka di sini dapat kita tentukan untuk tulangan susut kita menggunakan diameter 13, jarak 150. Untuk tulangan lentur arah X dan Y kita menggunakan diameter 16, jarak 150. Kira-kira seperti ini gambarnya untuk pendulangan. Kemudian ini adalah potongan dari pondasi, ya. Kemudian ini adalah detailnya untuk balok yang menuju dari tie beam atau slope permukaan kepada kepada permukaan dasar pondasi atas permukaan atas pondasi, ya. Ini adalah detailing kolom kita, ya, itu untuk perancangan pondasi.